Oke, sebelum masuk pada video pembelajaran ini, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Halo, jumpa kembali kita dalam materi pembelajaran seni budaya kelas 10. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi musik sebagai simbol. Nah, pada pembahasan kali ini, kembali kita akan membahas materi tentang estetika musik. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam pembahasan kali ini, yakni yang pertama, mengidentifikasi hubungan simbol musikal pada instrumen dengan nilai-nilai estetik yang berlaku dalam masyarakat pendukungnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hubungan simbol non-musikal dengan nilai-nilai estetik yang berlaku dalam masyarakat pendukungnya. Namun sebelum kita lanjut dalam pembahasan tentang estetika musik, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa estetika musik seringkali hanya dipahami secara dangkal oleh sebagian masyarakat, yaitu bahwa estetika musik itu adalah keindahan musik. Kita sering mendengar adanya penilaian orang terhadap musik yang mereka dengar sebagai sesuatu yang indah. Sayangnya, mereka tidak dapat menjelaskan secara rinci mengapa musik yang mereka dengar dinilai indah atau memiliki nilai estetik. Perlu dipahami bahwa konsep indah tidak selalu berarti sama pada seluruh kelompok masyarakat. Dapat dikatakan bahwa konsep indah mengandung makna yang bersifat subjektif. Mengapa dikatakan subjektif? Karena nilai, norma, dan aturan dalam suatu masyarakat berbeda dari nilai, norma, dan aturan dalam masyarakat yang lain. Nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat salah satunya adalah nilai keindahan atau nilai estetik. Dengan kata lain, nilai keindahan atau nilai estetik dalam suatu kelompok masyarakat berbeda dari nilai keindahan atau nilai estetik dalam kelompok masyarakat lain. Mengapa? Karena nilai estetik dalam suatu masyarakat sangat berhubungan dengan budaya masyarakat itu. Kita ambil contoh saja. Bagi masyarakat barat, khususnya dalam musik vokal klasik, bernyanyi dengan cara berteriak
tidak dapat dikatakan indah atau tidak memiliki nilai estetik. Namun, bagi masyarakat yang lain, terdapat suatu jenis pertunjukan musik yang menuntut penyanyinya untuk bernyanyi dengan cara berteriak. Perilaku penyanyi itu justru dipandang indah atau memiliki nilai estetik di kalangan masyarakat pendukungnya. Jadi, hal inilah yang harus terlebih dahulu kita pahami, bahwa estetika musik tidak dapat hanya dipahami sebagai keindahan musik. Seperti telah dijelaskan dalam pembahasan kita tentang musik sebagai simbol, musik memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai, norma, dan aturan dalam masyarakat pendukungnya. Kenyataan ini dapat dipahami karena musik diciptakan oleh manusia yang merupakan bagian dari suatu masyarakat. Sebagai anggota dari suatu masyarakat, para pelaku musik, disadari atau tidak disadari, akan menyerap nilai, norma, dan aturan ketika berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat dalam lingkungan sosialnya. Secara lambat laun, beragam pengalaman empiris yang disesuaikan dengan nilai, norma, dan aturan tersebut membentuk pengetahuan yang menjadi pedoman bagi para pelaku musik untuk berperilaku, termasuk perilaku bermusik. Nah, berdasarkan kenyataan itu, timbul dua pertanyaan tentang bagaimana kebudayaan mempengaruhi musik dan sebaliknya, bagaimana musik dapat mempengaruhi kebudayaan. Para ahli yang mengkaji tentang musik lebih cenderung pada teori yang namanya teori interaksionis. Pandangan interaksionis memfokuskan pada interaksi yang terjadi di antara individu-individu dan kelompok-kelompok individu, serta bagaimana interaksi tersebut menciptakan bentuk-bentuk realitas sosial dan ekspresif. Ketika para individu itu berusaha untuk memecahkan masalah-masalah dan mencapai hasil dalam kehidupan, mereka secara langsung membuat keputusan-keputusan. Nah, dalam membuat keputusan, mereka menggunakan pengetahuan sebagai suatu arahan bagi perilaku untuk mempelajari nilai-nilai dan teknik-teknik yang diperoleh dari orang-orang di sekitar mereka. Namun, pengetahuan tentang nilai-nilai dan teknik-teknik tersebut tidak begitu saja diikuti, tetapi diadaptasi sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang mereka yakini, serta sesuai dengan konteks yang ada.
Pola-pola keputusan yang dibuat oleh para individu berdampak pada modifikasi kebudayaan, termasuk modifikasi musik. Kemudian, dari perspektif ilmu sosial, musik dipandang secara eksklusif sebagai suatu karakter perilaku manusia. Nah, sejak musik dipandang sebagai akibat dari aktivitas manusia, dan karena manusia bertindak sesuai dengan norma-norma budaya yang mereka yakini, maka musik yang tercipta dipandang sebagai hasil aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh situasi sosial budaya yang ada. Pemahaman perilaku musikal manusia adalah untuk memperjelas perbedaan jenis-jenis situasi sosial budaya yang terjadi ketika manusia hidup dan menghasilkan musik. Kita ambil contoh bunyi instrumen yang terbuat dari bambu, misalnya angklung. Seringkali dipandang menghasilkan bunyi yang indah oleh masyarakat pendukungnya. Dalam hal ini contohnya masyarakat Sunda. Nah, penilaian indah terhadap bunyi yang dihasilkan oleh angklung tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda dikenal sebagai masyarakat yang akrab atau dekat dengan lingkungan alam. Mereka memandang lingkungan hidupnya sebagai sesuatu yang indah, yang harus dihormati, diakrabi, dipelihara, dan dirawat. Kedekatan masyarakat Sunda dengan lingkungan alam tampak pada tindakan mereka untuk menjadikan bahan-bahan dari lingkungan sekitar, misalnya bambu, sebagai bagian dari kebutuhan untuk mengekspresikan keindahan. Selanjutnya, ditinjau dari aspek musikal, bunyi yang dihasilkan dari instrumen dari bambu dipandang lebih mengekspresikan gagasan mereka untuk berinteraksi dalam masyarakat. Kemudian, perlu kita ingat pula bahwa simbol musik itu tidak hanya tampak pada instrumen, tetapi juga pada suara manusia yang menyanyikan lagu dengan cara yang unik. Misalnya kita ambil contoh lagu keroncong. Dalam menyanyikan lagu keroncong, para penyanyi seringkali menggunakan beberapa ornamen, di antaranya yang disebut cengkok dan gandol. Namun, dalam genre atau jenis musik yang hampir sama, yaitu yang biasa kita kenal keroncong tugu, Kampung Tugu, tempatku dibesarkan dengan cinta dan penuh kasih sayang. Rukun damai
saudara bersaudara, tempatku nanti akan menutup mata. Justru cengkok dan gandul tersebut tidak ditemukan walaupun dikategorikan sebagai musik keroncong juga. Nah, kenyataan ini memperlihatkan bagaimana musik keroncong dapat diinterpretasikan dan diekspresikan secara berbeda dalam kelompok masyarakat yang berbeda. Mengapa perbedaan itu dapat terjadi? Jawabannya sangat berhubungan erat dengan nilai, norma, dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat pendukungnya. Nilai, norma, dan aturan-aturan yang diterapkan dalam musik keroncong yang berkembang di masyarakat Jawa berbeda dari nilai, norma, dan aturan-aturan yang diterapkan dalam musik keroncong yang berkembang di masyarakat Tugu. Jadi, dapatlah kita simpulkan bahwa simbol musikal maupun simbol non-musikal mempunyai hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai estetik yang berlaku dalam masyarakat pendukungnya. Hubungan inilah yang menghasilkan yang biasa kita sebut sebagai estetika musik. Demikian pembahasan kita kali ini tentang estetika musik, dan sampai kita berjumpa pada pembahasan materi pembelajaran seni budaya kelas 10 selanjutnya.